Jubah yang dipakai oleh taat pribadi sering digunjing memiliki kantong berukuran besar. Namun para pengikutnya memiliki cerita lain soal jubah. Taat pribadi biasa memberikan jubah kepada para pengikutnya. Dan menurut pengikutnya tidak terhitung berapa jubah milik taat yang diberikan kepada para pengikut. Pemberian itu pun diakui spontan, bisa karena taat yang sengaja memberikan atau pengikutnya yang meminta. Baju gamis ini biasanya berwarna putih, biru, hitam, dan kuning. Seorang pengikut taat pribadi mengatakan taat suka memakai jubah karena lebih dingin, mengingat suhu di Probolinggo sangat panas. Jubah itu pun dibeli di toko atau pesan ke penjahit. Kebiasaan Yang Mulia Mas Kanjeng setelah menggunakan jubah ini untuk memproses uang itu, biasanya di antar santri itu ada yang suka dan ingin memilikinya. Nah, kalau sudah diminta, Yang Mulia itu tidak bisa menolaknya kemudian memberikannya. Jadi beliau itu setelah memakai jubah itu pulang ke kamarnya, kemudian ganti baju dan baju yang dipakai tadi itu diserahkan kepada santri. Itu hal yang biasa ya? Itu hal yang biasa dan itu sangat lumrah. Banyak sekali baju-baju beliau, jubah-jubah yang dipakai beliau untuk proses, tapi kemudian setelah dipakai itu diserahkan kepada santri yang membutuhkan. Koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini Miftah, dua benda yang selama ini lekat dengan sosok Dimas Kanjeng ini adalah kursi dan juga jubah yang tadi kita sempat lihat bersama ya. Nah, Anda sendiri langsung melihat dan juga memegang jubah Dimas Kanjeng ini. Sebenarnya apa ini Miftah yang ada di dalam jubah tersebut? Selamat siang Sheryl, saya berkesempatan secara eksklusif diberi tunjuk dan mempersilahkan untuk meneliti soal jubah yang menjadi kontroversi selama ini di tengah masyarakat. Memang sosok dari taat pribadi tidak bisa dilepaskan dari dua benda yang dia miliki dan ini kemudian membuat spekulasi yang beredar di masyarakat, yaitu singgasananya atau kursi dan jubah atau gamis yang dia pakai. Nah, dua benda ini CNN sudah secara eksklusif menampilkan dan kita diberi kesempatan oleh santrinya yang memiliki jubah milik taat pribadi untuk diperlihatkan, dan saya sendiri meneliti apakah kemudian selama ini dugaan masyarakat terkait dengan kantong berukuran besar yang ada di kanan, kiri, bahkan belakang seperti yang dituduhkan selama ini benar-benar ada. Saya beberapa kali kemudian memeriksa, ada dua jubah yang saya periksa, berwarna biru dan berwarna putih. Memang dua jubah ini kondisinya berbeda, yang berwarna biru sama sekali tidak ada kantong di sana, dan kemudian yang berwarna putih memang ada kantong di kanan kirinya. Namun kantong itu berukuran kecil. Kalau kemudian saya simulasikan di situ, saya memasukkan tangan dan kemudian memasukkan benda berukuran besar sedikit, itu memang kantong itu tidak memuat. Karena memang kondisi kantong seperti kantong pada gamis pada umumnya, memang ukurannya sangat kecil dan hanya untuk bisa menyimpan handphone atau benda-benda kecil lainnya. Kalau kemudian kantong itu diisi dengan uang misalnya sampai 200 juta, maka saya pastikan memang kondisi kantong tidak memungkinkan untuk dimasukkan dalam ukuran yang besar seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya mencoba mensimulasikan. Namun saya sekali lagi, dua benda atau dua gamis yang saya teliti tadi memang tidak menggambarkan keseluruhan dari gamis atau jubah yang dimiliki oleh Dimas taat pribadi. Karena ada berbagai macam, ada berbagai warna, dan ada berbagai jumlahnya juga banyak. Dan menurut para santri, Dimas Kanjeng biasa sekali memberikan pakaian-pakaiannya kepada para santri. Kalau kemudian para santri meminta, maka dengan senang hati akan dimiliki atau diberikan. Nah, menurut para santri kemudian, kalau kemudian ada praktek penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng dengan menggunakan bajunya, dengan menggunakan jubahnya, itu tidak mungkin kemudian jubah itu diberikan kepada mereka dengan sesuka hati para Dimas Kanjeng ketika para santrinya meminta. Ini yang kemudian harus diteliti polisi, apakah kemudian barang bukti yang disita polisi, yaitu dua jubah berwarna hitam, itu ada kaitannya dengan praktek atau dugaan penipuan yang dituduhkan polisi kepada taat pribadi. Memang butuh pembuktian, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang saya lakukan hanya untuk menjawab rasa penasaran masyarakat terkait dua benda ini, yaitu kursi atau singgasana milik Kanjeng pribadi dan juga jubah yang sehari-hari dipakai, dan ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi terkait juga dengan kantung. Nah, terkait juga perkembangan dari kasus pidana yang membelit Dimas Kanjeng taat pribadi terkait dengan dugaan penipuan atau pembunuhan, memang beberapa hari terakhir jumlah orang yang mengaku tertipu memang bertambah untuk yang melapor ke polisi. Misalnya di Polres Probolinggo ada sekitar 7 orang yang melapor, dan sedangkan di Surabaya di Polda Jawa Timur ada 4 orang. Artinya total ada sekitar 11 orang yang melapor, namun polisi baru menampung laporan itu menjadi laporan polisi dan masih terus melakukan penggalian, karena dari 23.000 pengikut dari taat pribadi hanya 11 orang yang melapor. Ini yang kemudian menyulitkan polisi untuk mencari alat bukti yang jelas terkait apakah kemudian benar ada praktik dugaan penipuan atau juga sangkaan terkait juga kasus pembunuhan. Ini yang masih terus ditelusuri oleh polisi, termasuk juga mengumpulkan barang bukti dengan bekerja sama dengan PPATK dan BI untuk memastikan apakah uang pecahan
mata asing yang disita dari Makassar, salah satu korban yaitu Najimia ini asli atau bukan. Namun bisa dipastikan uang 4 juta yang sudah ditemukan polisi di rumah Kanjeng Dimas Taat Pribadi adalah asli. Ini yang kemudian masih ditelusuri polisi apakah uang yang didapat dari para korban yang disita juga dengan lempengan emas yang disita dari para korban ini asli atau tidak. Karena itu polisi melibatkan Bank Indonesia dan pihak Pegadaian untuk memastikan apakah kedua benda ini asli atau tidak. Begitu, Sheryl. Baik, terima kasih banyak Miftah yang melaporkan langsung dari Probolinggo. Kita tadi sudah mendengar juga, jika kita membahas sedikit tentang baju gamis Sang Kanjeng Taat Pribadi, memang kantong-kantong yang sempat diperiksa oleh Miftah ini normal ya, seperti adanya baju gamis biasa, namun tidak bisa dijadikan satu kesimpulan karena masih banyak sekali baju gamis yang bermacam-macam warna yang dimiliki oleh Kanjeng, yang tidak sempat dilihat juga. Kemudian untuk uang yang ditemukan di tempat Kanjeng Pribadi dan ini merupakan uang yang asli dan sudah diperiksa oleh Bank Indonesia dan sampai saat ini juga kasusnya masih akan diusut lebih lanjut.